Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam saudaraku untuk saudaraku semua yang ada di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Semoga sehat selalu. Dan untuk sobatku yang baru sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang lebih cepat. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Baru-baru ini PSSI menyampaikan bahwa untuk laga menghadapi AFF tahun 2024 skuad Asuhan Sintayong akan menggunakan kombinasi antara U23 dan senior. Nah, gara-gara berita ini, media Vietnam tampaknya mulai ketir-ketir dengan kekuatan timnas Indonesia di ajang Piala AFF tahun 2024 mendatang. Pasalnya, mereka khawatir jika nantinya timnas Indonesia akan menurunkan beberapa pemain keturunan di ajang Piala AFF yang sekarang telah berganti nama Asian Cup. Tidak hanya Vietnam, Malaysia pun juga merasakan hal yang sama. Karena beberapa waktu yang lalu memang diberitakan kan jika PSSI akan menurunkan hanya timnas U23 saja pada perhelatan Piala AFF. Namun setelah beberapa waktu, ternyata keputusan PSSI dengan situasi yang terkini ya, kemungkinan untuk Sintayong menurunkan beberapa pemain keturunan. Hal inilah yang membuat ketakutan rival Indonesia Vietnam juga termasuk Malaysia. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya 3 pertemuan terakhir Vietnam dengan timnas ya, ketika masih dihuni beberapa pemain keturunan, timnas Vietnam tidak pernah mengalami kemenangan, bahkan melesakkan 1 gol pun mereka tidak mampu ke gawang timnas Indonesia. Hal ini memicu kepada timnas Malaysia merasa berpikir keras bagaimanapun timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Vietnam ya. Skuad Vietnam tidak berjaya menghadapi timnas Indonesia. Nah, bagaimana Malaysia nggak ketir-ketir? Sedangkan Malaysia sendiri menghadapi Vietnam dapat dibilang juga kalah terus. Nah, ini yang membuat Malaysia tambah pusing 7 keling. Nah, jadi tim Garuda yang diisi oleh beberapa pemain keturunan yang karena memang waktu saat itu seperti Martin Paes, Michel Grelino dan beberapa pemain tidak bisa turun karena memang masih dalam proses naturalisasi. Nah, Malaysia berpikir kencang apabila dengan skuad sekarang tentu Vietnam ataupun Malaysia dibuat luluh lantak ya, dengan skuad Garuda. Pikir mereka mungkin seperti itulah yang akan terjadi, dan itu memang sudah mendekati ya, tinggal tunggu waktu saja ya. Jadi perhelatan AFF itu akan bergulir ya. Perlu diketahui timnas Indonesia sendiri akan berkiprah di Piala AFF tahun 2024 pada Desember mendatang, yang mana itu skuad Garuda ya, satu grup dengan Vietnam, yakni di grup B. Akan tetapi Vietnam ya, tampaknya panik melihat peluang timnas Indonesia membawa pemain-pemain terbaiknya ke Piala AFF tahun 2024. Lebih lanjut, media Vietnam Soha juga menyoroti bahwa akan ada kemungkinan timnas Indonesia membawa Martin Paes ke Piala AFF tahun 2024. Nah, karena terlebih tahu sendiri kan, kiper yang berusia 26 tahun dari FC Dallas itu kan klubnya ya gagal lolos ke playoff dari Dallas itu. Playoff untuk MLS tahun 2024.
Dari hal itulah Zola melihat bahwa bukan tidak mungkin ya kiper FC Dallas itu akan tampil di ajang Asia Tenggara atau AFF ini ya. Satu hal yang pasti, Martin Paes tak akan memperkuat klubnya dalam waktu dekat karena gagal playoff. Karena itulah kiper naturalisasi itu bisa saja bermain untuk timnas Indonesia pada Piala AFF tahun 2024, cuitnya Soha ya. Nah, melanjutkan dari poin tersebut, mereka berpendapat bahwa kehadiran beberapa pemain naturalisasi di timnas Indonesia akan sangat menyulitkan langkah Vietnam atau Malaysia di AFF tahun 2024. Ajaibnya kondisi yang dialami oleh timnas Vietnam juga sangat dirasakan oleh timnas Malaysia. Kedua tim itu pun hampir mirip ya, Vietnam dan Malaysia ya, mempunyai kondisi persepak bolaan di negaranya masing-masing dalam kondisi yang kurang enak ya, banyak carut-marutnya di internal sendiri. Nah, walaupun perhelatan AFF belum juga bergulir, ya, bagai mimpi buruk lah kekalahan pertama Vietnam atas timnas Indonesia yang terjadi di Piala AFF tahun 2023 dulu ya. Yang pertama kali kalah itu di situ. Dan kemudian Nguyen Philip kan dan koleganya juga harus menelan kekalahan di Stadion GBK Bung Karno, dan juga di laga kedua kan di Piala Dunia tahun 2026 di Maret lalu. Oleh karena itu dari ketiga itu kan dimenangkan bisa terus. Nah, itulah ya, Vietnam merasa ya bahwa Indonesia itu akan menjadi lawan yang sangat tangguh di Piala AFF tahun 2024. Jika Sintayong akan bawa pemain naturalisasi ke turnamen tersebut, tak hanya Paes saja kemungkinan yang dibawa Sintayong di Piala AFF tahun 2004 itu nama-nama seperti Michel Kerr, Ratna Oratmangun, Tom Haye, dan kemungkinan besar juga banyak pemain-pemain yang lain seperti JJ segala macam kalau memang klubnya mengizinkan ya. Nah, dari inilah informasi membuat tegang aja dua negara tersebut. Oke, sampai itu informasi yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.